Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Alhamdulillah 22 atau 23 hari lagi menjelang Ramadan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan siang hari ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, pertemuan yang membawa manfaat atas diri kita, menjadikan pertemuan kita ini menambah keimanan, menambah ilmu, dan menambah amal-amal kebaikan. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15 dari buku kumpulan hadis seputar keimanan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Seorang hamba tidak beriman sampai dia mengimani 4 hal. Yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulillah, ba'atsani bil haqqi wa yu'minu bil mauti wa bil ba'tsi ba'dal mauti wa yu'minu bil qadari. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan beriman sampai dia mengimani 4 hal. Bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulnya yang diutus dengan membawa kebenaran, mengimani adanya kematian, mengimani adanya kebangkitan setelah kematian, dan mengimani adanya takdir. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa hal yang hendak kita sampaikan. Bahwasanya hadis ini diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan derajatnya. Ada yang mengatakan hadis ini derajatnya hasan, dan ini pendapat sebagian besar ulama. Dan ada pula yang mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Terlepas dari apakah derajat hadis ini hasan ataukah sahih, maka hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil hujjah, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia beriman kepada 4 hal. Perkataan tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia beriman kepada 4 hal, maka akan kita dekatkan secara pembahasan bahasa bahwasanya perkataan tidak beriman di sana maksudnya adalah tidak beriman dalam artian tidak beriman sama sekali, bukan tidak sempurna keimanannya. Karena para ulama telah mengatakan perkataan tidak beriman apabila setelah itu dilanjutkan kepada salah satu dari rukun-rukun iman, maka yang dimaksud di sana adalah tidak beriman dalam artian tidak beriman sama sekali, menafikan keimanan secara mutlak, bukan menafikan kesempurnaan iman.
Akan tetapi apabila ada perkataan tidak beriman salah seorang di antara kalian, setelah itu dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan menyebutkan hal-hal yang bukan merupakan bagian atau salah satu dari rukun iman, maka menunjukkan tidak sempurna keimanannya. Dia masih disifati sebagai seorang mukmin, tetapi mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Kita ambil contoh sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri di atas kebaikan. Maka perkataan tidak beriman di sana bukan nafi mutlakul iman, bukan menafikan atau menghilangkan keimanan secara mutlak, tetapi menghilangkan keimanan, yakni kesempurnaan keimanan. Jadi perkataan tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka dicermati perkataan selanjutnya apa. Kalau perkataan selanjutnya adalah tidak beriman salah seorang di antara kalian, setelah itu disebutkan salah satu di antara rukun-rukun iman, maka maknanya adalah tidak beriman sama sekali. Tetapi kalau perkataan tidak beriman salah seorang di antara kalian, maka setelah itu adalah disebutkan hal-hal yang bukan merupakan rukun iman atau bagian dari rukun iman, maka perkataan tidak beriman di sana maknanya adalah tidak beriman secara keimanan yang sempurna. Maka perkataan Rasulullah SAW, beliau mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mengimani 4 hal. Dan setelah itu diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua di sana ada pembicaraan terkait beriman kepada alam barzakh kematian dan beriman kepada peristiwa-peristiwa setelah kematian, yakni perkataan ini adalah beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat yakni beriman kepada takdir. Maka semua ini adalah rukun dari rukun-rukun iman. Artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mengumpulkan 4 keimanan, maknanya adalah tidak beriman secara mutlak. Tidak bisa disebutkan sebagai seorang mukmin muslim. Ini berulang kali saya sampaikan agar jangan sampai kita salah paham di dalam masalah ini. Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mengimani 4 hal. Perkataan 4 di sini ini bukan merupakan pembatasan, tetapi adalah suatu metode yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan sesuatu yang teramat penting, yang dikatakan oleh para ulama sebagai metode pedagogis, yakni menyampaikan hal yang terpenting, bukan yang lain tidak penting, tetapi di hadapan orang-orang yang sedang beliau hadapi, 4 hal inilah yang terpenting, bukan yang lain tidak penting, tetapi 4 hal inilah yang terpenting. Yang dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Rasul sering mempergunakan metode seperti ini untuk memberikan penekanan dan membingkai pemahaman. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mengimani 4 hal. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kalau Anda cermati hadis ini, maka di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan wa anni Rasulillah, dan aku adalah Rasulullah, yakni beliau memberikan sentuhan personal, pendekatan pribadi kepada orang-orang yang mendengar ucapan ini. Perkataan aku adalah Rasulullah adalah pendekatan pribadi, pendekatan personal.
Yakni ketika para sahabat mendengar kalimat ini keluar dari lisan Rasulullah SAW, perkataan aku, maka tidak bisa dibayangkan selain orang yang berbicara, yakni Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mempergunakan pendekatan-pendekatan personal aku. Beliau tidak katakan Muhammad, beliau tidak katakan Rasulullah atau yang semisalnya. Beliau katakan aku. Ini pendekatan personal untuk mendekatkan antara yang berbicara dengan orang yang mendengar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan mengimani adanya kematian. Mengimani adanya kematian ini secara fitrah. Manusia mengetahui bahwasanya sesuatu yang hidup pasti akan mati. Tapi sudah barang tentu bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika mengucapkan mengimani adanya kematian. Karena sesuatu yang telah jelas bahwasanya mati itu pasti ada, apalagi yang harus kemudian diberikan penekanan dengan mengatakan mengimani adanya kematian. Maka bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar mengetahui bahwasanya setiap yang ada pasti mati. Tetapi kata para ulama, semisal Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, mengimani kematian, minimal di sana terkumpul 5 hal. Saya sebutkan 3 saja di antaranya. Yang pertama, mengimani bahwasanya semua pasti mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau ini nampaknya tidak ada yang ragu ya. Kalau ini nampaknya tidak ada yang ragu, semuanya pasti akan mati. Ini nggak ada yang ragu. Tapi kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang kedua, beriman bahwasanya segala sesuatu terdapat ajalnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Bahwasanya yang pasti akan mati pun dia memiliki ajal, yang ajalnya itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dengan bahasa yang lebih mudah, saya matinya kapan, pada usia berapa, telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sebagaimana Anda matinya kapan, pada saat usia berapa, pun telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-145, wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah waktunya. Ali Imran ayat ke-145. Saya bacakan sekali lagi terjemahannya. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini orang yang mati bunuh diri, betul dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mati dengan bunuh diri. Tetapi apakah dia mati dengan sebab bunuh diri telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan izin? Iya. Kalau seseorang kemudian mati dengan cara bunuh diri tidak Allah izinkan, ini akan timbul suatu hal yang sangat buruk, yakni apa? Orang tersebut menguasai ajalnya, adapun Allah tidak menguasai ajalnya. Maka dengan cara apapun seorang mati, maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan dan memang itu ajalnya. Ada yang mati dengan cara yang husnul khotimah, ada yang mati dengan cara yang su'ul khotimah. Ada yang mati dalam keadaan bersujud, ada yang mati dengan sebab overdosis. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Dan yang menarik di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala.
sebagai ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya untuknya. Yakni seseorang tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk menentukan ajalnya. Jadi kalau ada pembicaraan atau ucapan-ucapan yang mengatakan si fulan bisa menentukan kapan mau mati, kapan tidak mau hidup, ini dusta. Kita dengar sekarang, na'udzubillah min zalik, ada sebagian orang yang mengatakan datang malaikat maut dia usir. Na'udzubillah min zalik. Datang malaikat maut dia usir, dia belum mau mati, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam fakta sejarah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, satu-satunya makhluk manusia yang mampu mengusir malaikat maut hanya Nabi Musa alaihissalam, tidak selain beliau. Itu pun hanya sekali. Hanya Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala beri izin untuk mengusir malaikat maut. Itu pun hanya sekali. Kita lihat sebagian orang sekarang kemudian mengatakan bahwasanya datang malaikat maut dia usir, dia belum mau mati dia usir itu malaikat maut. Na'udzubillah min zalik. Padahal di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitaban muajjalah, sebagai ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya ajal untuk dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ajal untuk dia, maka dengan cara apapun tidak bisa ditunda. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa yastakhirun." Apabila telah datang ajal seseorang di antara kalian, maka tidak bisa dia percepat walaupun hanya sesaat, sebagaimana tidak bisa dia tunda walaupun hanya sesaat. Nah, lihat bagaimana kemudian di titik ini kita jumpai ada orang-orang yang mengatakan dia bisa menunda kematian seseorang, dia bisa mengusir malaikatul maut, ataupun yang semisalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami yang ketiga terkait dengan keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim terkait dengan kematian, yakni beriman bahwasanya tidak ada yang mengetahui kapan dia akan mati. Ajal telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tetapi bersamaan dengan itu tidak ada yang mengetahui kapan dia akan mati dan di mana. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-34, "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardi tamut." Tidak ada seorang yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kapan matinya, dengan sebab apa, di mana, semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat surat Luqman ayat ke-34 ini, di awalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ini 3, dan Syekh Hafidz Al-Hakami sebutkan ada 5. Sebagai suatu bentuk meringkas, kita bawakan 3, dan inilah yang terpenting insyaallah ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga, mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Iya, manusia ini hidup dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala hidupkan, tidak dengan tanpa ada tujuan, tidak menghadapi pertanggungjawaban. Itulah yang menjadikan manusia makhluk yang mulia. Kalau ayam Allah ciptakan, Allah hidupkan, Allah matikan, setelah itu tidak ada pertanggungjawaban. Ayam itu tidak dihisap. Ya? Tapi manusia kan tidak mau disamakan dengan ayam, disamakan dengan kera, disamakan dengan babi. Manusia mulia. Ada akal, ada budi, ada perasaan, ada kehendak, ada keinginan, ikhtiar. Yang kehendak, akal, budi, keinginan, ikhtiar, itulah yang nanti akan menjadi
pertimbangan, hisab di akhirat kelak. Makanya kemudian ada kebangkitan setelah kematian, agar kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan mengimani takdir. Pembicaraan mengimani takdir telah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Keimanan terhadap takdir. Maka kalau kemudian Anda cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah, empat hal ini sebagai suatu bentuk penutup atas taklim kita di kesempatan siang hari ini. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan kecuali dia mengumpulkan empat hal. Yang pertama syahadat, yang kedua keimanan terhadap kematian, yang ketiga keimanan terhadap hari kebangkitan, dan yang keempat keimanan kepada takdir. Kalau kemudian mau saya buat suatu narasi yang menghubungkan empat hal ini, karena ketika Rasul menyebutkan empat hal ini, pasti di sana ada hikmah mendalam. Mengapa Rasul sebut empat hal ini, tidak sebut yang lain? Kalau kemudian mau kita buatkan dalam bentuk suatu narasi sebagai penutup taklim kita di kesempatan hari ini, maka empat hal ini memiliki hubungan yang betul-betul sangat indah. Bahwasanya kehidupan seorang muslim harus dibangun di atas pondasi yang kuat, itulah syahadat yang pertama. Kehidupan seorang muslim harus dibangun di atas pondasi yang kuat, itulah syahadat pertama. Dan ketika seorang muslim hidup menjalani kehidupannya di muka bumi, dia harus senantiasa mengingat bahwasanya dia tidak hidup selama-lamanya. Pengingat atas setiap tindak tanduknya kematian. Itulah yang kedua. Janganlah setelah dia menganggap dia mati nanti selesai urusannya, maka di sana dia harus bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupannya. Karena pertanggungjawaban ketika menjalani kehidupan itulah nanti yang akan menjadikan seseorang berhadapan dengan Allah di hari kebangkitan. Itulah yang ketiga. Adapun yang keempat, beriman kepada takdir, qada dan qadar, itu adalah bentuk pengendalian diri. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan. Maksudnya bisa dikorelasi yang tadi 4 dengan yang kita ketahui rukun iman yang ada 6. Iya. Sebenarnya kalau Anda cermati apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia beriman kepada 4 hal ini, begitu. 4 hal ini ada yang rukun iman, ada yang merupakan bagian dari rukun iman. Ada yang rukun iman, iya. Misalnya beriman kepada takdir, itu adalah rukun iman. Ada yang merupakan bagian dari rukun iman. Contohnya beriman kepada kematian dan peristiwa yang terjadi setelah kematian. Itu yang kedua, yang ketiga kan? Betul? Maka beriman kepada kematian dan peristiwa yang terjadi setelah kematian, ini kan iman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada Allah adalah Tuhannya, Rabbnya yang satu, tidak berbilang, tunggal, esa, ahad, dan Muhammad adalah Rasulnya. Itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada para nabi dan rasul. Maka kalau Anda cermati 4 poin ini bukan rukun iman yang berdiri sendiri, kecuali iman kepada takdir. Adapun yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu merupakan bagian dari rukun iman. Makanya tadi kita katakan, kenapa Rasul sebutkan 4 hal ini? Begitu. Maka ini sesuai dengan audiens yang hadir pada saat itu. Kalau kemudian misalnya begini nih, beriman kepada hari akhir, diucapkan seperti itu sebagaimana yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah, betul? Maka beriman kepada hari akhir, ada yang memahami makna beriman kepada hari akhir itu adalah ini.
yakni beriman bahwasanya tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya, bahwasanya nanti ada hisab, ada hari kebangkitan. Lah, ada yang paham. Betul ya? Tetapi ada orang-orang yang gak paham ketika diucapkan beriman kepada hari akhir. Apa itu? Maka di hadapan orang-orang seperti inilah Rasul perinci. Beliau tidak katakan beriman kepada hari akhir, karena itu ucapan yang global yang ada perinciannya di dalamnya. Rasul katakan beriman kepada kematian dan beriman kepada kebangkitan, yang pada hakikatnya dua itu merupakan bagian iman kepada hari akhir. Jadi Rasul kita adalah pendidik yang ulung, di mana beliau mengucapkan kalimat yang global, di mana beliau kemudian memerinci. Begitu. Adapun yang global sudah kita sebutkan dalam hadis Jibril di pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Kan begitu. Adapun yang terperinci ini salah satunya. Maka kalau kemudian seseorang tidak beriman akan adanya kematian, apakah dia dikatakan sebagai seorang mukmin? Jawabannya tidak. Karena tidak beriman kepada kematian, yakni seseorang misalnya menganggap bahwasanya manusia itu akan hidup selama-lamanya, ini kekufuran. Karena yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Bisa dipahami, Pak? Iya. Itu kayaknya kecepatan. Iya, Allah, saya melihat yang itu. Ada lagi? Saya lihat yang itu. Ada yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada yang hendak ditanyakan, insyaallah taala kita cukupkan pembahasan kita di kesempatan hari ini sampai di sini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita pelajari ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan membawa manfaat keimanan, ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas itu semua. Kita katakan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.